Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 4 Mei 2022 dengan judul Hati Adalah Licik. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Mari kita ikuti penjelasannya. Kesucian palsu, penyucian palsu masih melakukan pekerjaan penipuannya. Dalam berbagai bentuk ditunjukkan roh yang sama seperti pada zaman Luther. Mengalihkan pikiran orang-orang dari Alkitab dan menuntun manusia menuruti perasaan dan pikirannya sendiri lebih daripada menuruti hukum Allah. Inilah salah satu alat setan yang paling ampuh untuk mencelah kemurnian dan kebenaran. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 200. Dia yang melihat Kristus dalam penyangkalan dirinya, kerendahan hatinya akan dipaksa mengatakan seperti Daniel ketika dia melihat seorang seperti anak manusia. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Kebebasan dan keunggulan diri di mana kita bangga kelihatan dalam keburukannya sebagai tanda-tanda perhambaan kepada setan. Sifat manusia selalu bergumul untuk dinyatakan siap untuk bertanding. Tetapi dia yang belajar mengenai Kristus dikosongkan dari diri, dari kesombongan, dari cinta akan keunggulan, dan ada ketenangan di dalam jiwa. Diri diserahkan kepada urusan Roh Kudus. Kemudian kita tidak ingin untuk memperoleh tempat tertinggi. Kita tidak berambisi untuk mendesak dan mendorong diri kita supaya diperhatikan. Tetapi kita merasa bahwa tempat kita yang tertinggi adalah di kaki Juru Selamat kita. Kita melihat Yesus menunggu tangannya untuk memimpin, mendengar suaranya untuk membimbing. Cinta dirilah yang merusak kedamaian kita. Bila diri masih hidup, kita terus siaga melindunginya dari pelecehan dan penghinaan. Tapi bila ego kita telah mati dan hidup, kita tersembunyi dengan Kristus dalam Allah. Hati tak lagi terusik bila ditolak dan diremehkan orang. Kita akan tuli terhadap celaan dan buta terhadap cuci maki atau hinaan. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 24 dan 26. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan berkat, motivasi, semangat bagi kami, agar supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, dan lebih daripada itu dapat melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Lebih daripada itu memberikan penekanan khusus kepada kami, kesucian palsu,
penyucian palsu masih melakukan pekerjaan penipuannya. Dalam berbagai bentuk ditunjukkan roh yang sama seperti pada zaman Luther, mengalihkan pikiran orang-orang dari Alkitab dan menuntun manusia menurut perasaan dan pikirannya sendiri lebih daripada menuruti hukum Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib. Curahkanlah hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran saat sekarang ini. Biarlah itu boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi mereka Tuhan, curahkan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya dan Kupang. Kiranya berkat sorga senantiasa dicurahkan kepada kedua lembaga ini, dan juga para panitia, tukang dan pimpinan-pimpinan kami yang selalu memperhatikan pelayanan ini. Kami berdoa khusus untuk Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Kiranya berkat dan kasih sayang Tuhan senantiasa menjadi milik dan bahagianya. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Belajar Alkitab interaktif online dan KKR yang sedang berlangsung dan akan berlangsung juga Tuhan memberkati senantiasa. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga untuk dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, lawat mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita selalu kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.